Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayyuhal hadirin rahimakumullahu ta'ala, dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, mari kita mulai untuk bersama-sama membaca, mengkaji kitab karya Syekh Profesor Dr. Ibrahim Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala. Membaca satu kitab dari seorang syekh yang sangat-sangat bersemangat dalam menyebarkan ilmu di negeri kita ini. Bahkan beliau punya azam kuat ya untuk selalu hadir, selalu datang dari Madinah sana ke negeri kita ya. Kemudian menyampaikan daurah di beberapa tempat. Ini suatu hal yang luar biasa karena beliau sudah sepuh ya. Ternyata fisik beliau Allah Ta'ala kuatkan untuk bisa menyampaikan kebaikan di satu tempat beberapa hari, kemudian pindah lagi di tempat lain beberapa hari, dan begitu seterusnya. Kita membahas ini atau saya membahas ini ya, di antaranya dalam rangka berbakti kepada sang guru yang telah mengajar di bangku kuliah, kemudian juga mengajar di daurah-daurah ya. Semoga ilmu beliau menyebar luas, kemudian bisa kita fahami, lalu kita amalkan nasihat-nasihat beliau dan kita sebarluaskan ke orang-orang yang lain. Dengan demikian kebaikan yang beliau tulis di kitab ini akan menyebar dan akhirnya kebaikan itu sesuatu yang familiar di tengah masyarakat, dan itu satu hal yang sangat baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, kita mulai. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asy-syekh hafizahullah ta'ala memulai dengan memuji dengan basmalah ya, suatu kesunahan bagi seseorang untuk memulai tulisannya atau ucapannya atau hal yang penting dengan basmalah berdasarkan hadis kullu amalin kullu qawlin aw amalin dibalin la yubda bismillah fahuwa abtaru ya. Satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, bahkan juga disahihkan oleh sebagian ulama. Setiap ucapan atau amalan yang penting yang tidak didahului dengan basmalah maka akan terputus. Demikian juga ketika seseorang itu mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia berharap keberkahan kepada Allah Azza wa Jal, dan seseorang juga sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'du fa hadhihi wasaya mukhtasaratun mufidatun fi fiqh at-ta'abbud lillahi. Kemudian Syekh setelah mengucapkan pujian kepada Allah dan salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau serta siapapun yang mengikuti petunjuk beliau, beliau mengatakan bahwa wasiat-wasiat atau pesan-pesan mukhtasarah yang ringkas ini
yang bermanfaat insyaallah fi fiqhil ta'abbud, dalam memahami bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Anwantu laha biwasaya wa taujihat fi fiqhil ta'abbud li rabbil bariyati. Aku memberi judul risalah tersebut atau wasiat-wasiat tersebut dengan judul wasaya wa taujihat, nasihat-nasihat dan arahan-arahan dalam memahami bagaimana ta'abbud beribadah kepada Allah yang merupakan Rabbul Bariyat, Rabb penguasa seluruh manusia. Udzakiru biha akhi al-muslima fi khitami hadha asy-syahril karim, syahr Ramadan al-mubaraki, mahabbatan wa nushan, la'alla Allah an yanfa'ni biha, ay yanfa'ni wa iyyaka biha. Kemudian Syekh menyampaikan tujuan menulis kitab ini atau wasiat ini dalam rangka mengingatkan saudara beliau yang beragama Islam, saudara seagama. Satu niat yang bagus sekali yang beliau sampaikan setelah selesainya atau setelah berakhirnya bulan yang mulia, yaitu syahr Ramadan yang penuh barokah. Beliau sampaikan ini agar dalam rangka mengekspresikan rasa cinta kepada sesama muslim dan untuk menasihati sesama muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada beliau dan kepada siapapun yang membaca risalah ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, risalah ini atau buku ini sudah beliau bahas di daurah Lombok beberapa waktu yang lalu ya. Beliau sampaikan dalam syarahnya bahwa tujuan penulisan buku ini dalam rangka mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin agar tetap mudawamah, tetap terus-menerus menjaga ibadah terus-menerus walaupun bulan Ramadan sudah selesai. Beliau tulis kitab ini di tanggal 6 Syawal 1441 Hijriah. Cepat sekali ya. Ramadan selesai beliau tulis dan kemudian selesai di tanggal 6 Syawal. Tujuan lain juga untuk menyampaikan kaidah-kaidah atau wasiat-wasiat penting supaya orang itu melakukan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan ada 10 wasiat, ada 10 arahan. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan kemudian mempraktekkannya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama kata beliau hafizahullah, awalan i'lam ya abdallahi ma'allamakallahu. Ketahuilah wahai hamba Allah, ketahuilah apa yang sudah Allah ajarkan kepada engkau wahai hamba Allah. Ketahuilah dengan yakin, ketahuilah dengan benar, jangan pernah salah faham. Yaitu annallaha ghaniyun 'anil khalqi ajma'ina fi kulli syai'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, ghaniyun, tidak membutuhkan makhluk semuanya dalam seluruh urusan. Wa annal khalqa kullahum fuqara'u ilaihi ta'ala fi kulli syai'in. Dan ketahuilah pula bahwa sesungguhnya seluruh makhluk itu semuanya ya. Ketika disebut semuanya, semuanya masuk di dalamnya. Para nabi, para rasul, malaikat, semua makhluk, orang soleh, semua itu fuqara'u ilallah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan. Kalau yang pertama tadi, Allah itu maha ghani, maha kaya, tidak membutuhkan makhluk dalam semua hal ya. Maka hakikat kedua yang harus kita ketahui dengan baik adalah seluruh makhluk, kita semua ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Dalam hal apa saja? Dalam seluruh hal. Dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan. Urusan dunia ataupun urusan agama dan akhirat. Urusan kesehatan kita atau urusan pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita. Kalau Allah tidak ciptakan kita, maka tidak akan pernah ada kita ini. Allah yang sudah memberi kepada kita rezeki. Allah yang sudah memberi kepada kita anggota tubuh ini. Bayangkan ketika
tidak ada anggota tubuh, apa yang bisa kita lakukan? Bayangkan bila kita tidak dapat rezeki dari Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita lakukan? Kemudian kalau seseorang melihat ya nikmat-nikmat yang ada dalam organ dalam kita, beliau sampaikan bagaimana nikmat tanafus, nikmat orang itu bisa menghirup udara, orang itu bisa bernafas ya. Nikmat yang besar, nikmat yang mahal. Dan di zaman corona kemarin ya, nikmat itu betul-betul tampak mahal. Orang harus beli oksigen, berebut. Tapi kadang-kadang tidak menyelamatkan orang yang sakit. Ketika orang itu tidur, apakah perangkat pernapasannya berhenti? Ternyata tidak. Dia tidur ngorok mungkin, dia tidur dengan pulas, dan alat-alat pernafasan seseorang tetap berjalan. Nah, kapan kita ini merasakan itu sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla? Kalau tidak ada itu, bagaimana keadaan kita? Ini baru satu ya, masalah nafas. Ketika orang itu sesak nafas luar biasa, betapa sakitnya, betapa sesaknya, betapa menderitanya. Atau ada seseorang menghirup asap-asap, dia pun akan merasa bagaimana menderitanya, dia tidak mendapatkan udara yang segar. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ketika orang nanti beribadah, dia pun butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mau berbuat baik, dia pun butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Seruan kepada seluruh manusia yang mencakup seluruh umat manusia dan seluruh manusia dengan tingkatan iman yang berbeda-beda. Wahai manusia. Kata beliau, Nabi pun masuk ya. Orang-orang soleh masuk, para wali Allah Ta'ala masuk di dalamnya. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu butuh kepada Allah. Kalian itu kurang, memiliki kekurangan, sehingga betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh hal. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak ada kemudahan dari Allah, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika seseorang itu ingin hidup baik di akhirat kelak ya. Ingin hidup bahagia di surga Allah Ta'ala kelak ya. Dia sangat-sangat butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh petunjuknya, butuh taufiknya, butuh diselamatkan amalnya dari keburukan-keburukan, kemudian selamat di sirat, kemudian akhirnya masuk rahmat Allah Ta'ala dengan dimasukkan ke surganya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu dialah yang al-ghani, yang maha kaya. Tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun dari hambanya. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba itu tidak dibutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, jangan pernah kita merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah, tidak. Orang tidak sholat, salah sendiri, resiko tanggung sendiri. Orang tidak mau berbuat baik, ya salah sendiri, tanggung resiko sendiri. Ketika orang berbuat baik, bukan berarti dia telah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Bahkan orang Ansar, Bapak Ibu rahimakumullah taala, diingatkan Nabi Muhammad SAW ya, ketika orang-orang mendapatkan ghanimah, dan ternyata yang diberikan ghanimah adalah para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang Quraisy. Orang-orang Ansar itu iri. Ringkas cerita, kemudian mereka pun dikumpulkan oleh Nabi SAW, dan beliau mengatakan, sudah sampai kepada beliau apa yang kalian beritahukan.
atau kalian bicarakan. Kalian boleh mengatakan dahulu Nabi SAW datang, kemudian kalian beri tempat tinggal. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan, bukankah kalian dahulu bermusuhan? Lalu Allah Ta'ala persatukan hati kalian melalui aku, kata beliau. Bukankah kalian dahulu sesat, kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kalian melalui beliau. Diingatkan terus. Akhirnya mereka menangis. Mana yang lebih banyak jasanya, kalian atau Allah dan Rasulnya? Maka mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya itu yang lebih banyak nikmatnya kepada kami daripada apa yang kami lakukan kepada Islam. Ini orang Ansar. Bagaimana dengan kita? Allah wal ghani, Allah itu maha kaya. Tidak butuh kita, tidak butuh ibadah seorang hamba, tidak butuh sedekah seorang hamba, tidak butuh qiraah yang kita lakukan. Huwal ghaniyul hamid, dan dia juga zat yang maha terpuji. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Dua hakikat yang seharusnya, kata Syekh Ibrahim Ruhaili, kita hadirkan, kita hayati saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu yang butuh ibadah kepada Allah. Allah tidak butuh kita. Kita yang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi baik, agar kita menjadi orang yang saleh-salehah, agar kita ini dijaga oleh Allah taala dan kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh itu agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan kemudian selamat di dunia dan kemudian bahagia di akhirat kelak. Dua hakikat yang mari kita ingat-ingat terus. Kita itu butuh Allah Ta'ala dan Allah tidak butuh kepada kita, termasuk ibadah yang kita kerjakan. Wa huwa likamali ghinahi anhum la tanfa'uhu ta'atuhum. Dia Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan sifat ghina Allah taala, sifat Allah tidak membutuhkan siapapun di diri mereka, maka ketaatan mereka itu tidak bermanfaat bagi Allah. Tidak menjadikan Allah tambah terpuji, tidak. Tidak menjadikan Allah lebih maha besar, tidak sama sekali. Wala tadurruhu ma'siyatuhum, demikian juga maksiat mereka tidak akan menimbulkan madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadi kurang kekuasaannya, tidak. Tetap saja mereka makhluk Allah. Ketika mereka tidak taat kepada Allah, ya resiko tanggung sendiri. Karena penjelasan sudah Allah taala sampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah utus para rasulnya untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Allah sampaikan perintah-perintah yang harus dikerjakan. Allah sampaikan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Maka kemudian ada orang yang dapat hidayah, ada orang yang jauh dari hidayah. Nah, kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dalam hadis qudsi, hadis ini juga ada di Al-Ba'in Nawawi, hadis yang cukup panjang. Syekh membawakan kalimat-kalimat yang menjadi syahid atau penguat untuk apa yang beliau tulis, ya. Wahai hamba-hambaku, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian itu sungguh, ya, tidak akan bisa mencapai derajat untuk menimbulkan madarat kepadaku, dan juga tidak akan sampai untuk mencapai derajat bisa memberi manfaat bagiku sama sekali. Maksiat seseorang tidak akan menimbulkan madarat bagi Allah, demikian juga kebaikan yang dikerjakan seseorang tidak lantas bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Allah tetap maha terpuji, Allah taala tetap maha kuasa, Allah taala juga tetap Rabbul Alamin.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai para hambaku, sekiranya orang pertama dari kalian dan orang terakhir dari kalian, manusia, bangsa manusia dari kalian dan juga bangsa jin, seandainya mereka itu bertakwa dengan ketakwaan seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Saya menyampaikan demikian. Seandainya semuanya imannya seperti beliau, ketakwaannya seperti beliau, ma zada fi mulki syai'a, itu tidak akan memberikan tambahan sedikit pun terhadap kerajaan Allah Ta'ala. Sama sekali. Ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau tadi tentang kebaikan, ya, semua orang baik, bahkan hatinya adalah hati orang yang terbaik semua. Sekarang kebalikannya, wahai hambaku, sekiranya orang pertama dari kalian dan orang yang terakhir dari kalian, bangsa jin kalian, bangsa manusia dan juga bangsa jin dari kalian, mereka ini punya hati dengan hati seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Siapa yang paling jahat sedunia? Iblis. Atau sebut Fir'aun. Semuanya kayak Fir'aun semua, kata. Semuanya kayak iblis semuanya. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita merasa sudah berbuat baik kepada Allah. Jangan pernah merasa kita sudah berjasa kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat yang sudah disampaikan Syekh, kita ini butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita sama sekali. Kita yang sangat butuh, maka mari kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma huwa li karamihi wa judihi wa ihsanihi laka ya 'abdallahi yafrahu bi taubatika a'lamu min farahir rajul alladhi faqada dabbatahu fi sahra'a 'alayha mata'uhu wa ta'amuhu wa syarabahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan karena kemuliaannya, karena sifat murahnya, sifat kebaikannya kepada engkau wahai hamba Allah, Allah itu gembira dengan taubatmu. Sangat gembira dengan taubat seorang hamba. Seorang hamba bermaksiat kemudian taubat, Allah gembira. Padahal dia baru saja melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, maksiat, judi misalnya, atau apa saja maksiat-maksiat yang lain. Kemudian orang itu bertaubat. Bagaimana Allah Ta'ala merespon itu? Bagaimana Allah Ta'ala dengan hamba tersebut? Allah gembira dengan taubat orang tersebut. Dan kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan seseorang yang kehilangan tunggangannya. Di sini Nabi SAW menggambarkan agar kita betul-betul faham betapa gembiranya Allah Azza wa Jalla dengan taubat seorang hamba. Ada seseorang sedang safar, menaiki tunggangan di sahara, padang pasir. Nah, di atas tunggangan ini ada perbekalan dia, kebutuhan-kebutuhan dia, ada makanannya, wa ta'amuhu wa syarabuhu, dan juga minumannya. Semuanya ada di punggung tunggangan tersebut. Dia istirahat kemudian hilang. Entah kemana. Kira-kira apa perasaan kita kalau dalam kondisi tersebut? Di padang pasir, tidak ada teman, tunggangan yang atau mungkin kendaraan kalau zaman sekarang ternyata hilang. Pasti orang itu sedih sekali. Bisa putus asa, ya.
Falamma aisa minha, ketika orang itu putus asa dari tunggangannya, kayaknya nggak akan ditemukan lagi ini. Idza huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba tunggangan beserta seluruh yang ada di punggungnya itu ada di hadapannya. Hilang, dicari-cari nggak ketemu, sudah putus asa, kemudian ternyata dia datang, tunggangan ini ada di hadapan dia. Luar biasa gembiranya. Kalau tadi sudah sangat sedih, bahkan putus asa, dia sekarang luar biasa gembira. Sampai-sampai gembiranya, fa'akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kendalinya. Wa qala min syiddatil farahi, dan dia berkata karena saking gembiranya, keseliu ngomongnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku, saya Rabbmu. Ini kalau orang itu sadar, ini perkataan kufur. Mengatakan, ya Allah engkau hambaku, saya ini Tuhanmu, kufur ini. Tapi kata orang Jawa, dia mesosolat saking gembiranya. Salah ngomong, keliru ngomong, saking senangnya akhirnya keliru ngomong. Nah Allah Azza wa Jal lebih gembira dari orang ini dengan taubat seorang hamba yang telah berbuat maksiat. Tentunya ini satu kebaikan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal. Kemurahan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal. Wa huwa arhamu bika minal ummir rahimati biwaladiha. Allah Ta'ala itu jauh lebih sayang kepadamu dari seorang ibu yang penyayang dengan anaknya. Seorang ibu itu menjadi simbol kasih sayang bagi anaknya. Sayangnya luar biasa. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah ini akan menimbulkan rasa pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjauhkan seorang hamba dari rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falima hadzal farahu min rabbika bi taubatik walima hadhihi rahmatu min khaliqika bik. Kenapa ada kegembiraan dari Rabbmu dengan taubatmu? Kenapa ada rahmat yang luar biasa ini dari penciptamu kepadamu? Ya? Ini pertanyaan-pertanyaan mari kita jadikan sebagai bahan renungan. Allah itu begitu besar rahmatnya kepada kita. Memberi kepada kita bahkan sesuatu yang seringkali tidak kita minta. Ya. Sekarang kalau kita ditanya, siapa yang hari ini minta kesehatan? Ternyata kita sehat semua, alhamdulillah. Ada yang batuk-batuk sedikit. Sehat semua, alhamdulillah. Sendinya sehat. Makan enak ya. Apakah kita hari ini meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan? Sepertinya banyak yang lalai. Ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan buat kita. Padahal banyak orang yang sakit. Banyak orang yang kena ispa. Banyak orang yang begini dan begitu. Alhamdulillah. Kita pun selamat. Sementara di tempat yang lain ada orang yang na'udzubillah kena kecelakaan, kena musibah. Ada pulau yang terbakar hangus. Kita alhamdulillah. Ala yastaujibu hadza hubbahu mahabbatan 'azimah. Kalau kita sudah tahu betapa gembiranya Allah dengan taubat kita. Padahal orang baru saja berbuat maksiat. Maksiat apapun itu, dosa besar sebesar apapun itu, Allah Ta'ala tetap membuka pintu taubat. Bahkan rahmat Allah itu pun tidak terputus kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah di halaman berikutnya, ala yastaujibu hadza hubbahu mahabbatan 'azimah. Bukankah ini pantas berkonsekuensi menimbulkan cinta kepadanya? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang sangat agung. Sangat pantas ketika orang itu melihat dan membaca hadis-hadis tentang rahmat Allah yang luas. Hadis-hadis tentang betapa
pengasihnya Allah Ta'ala kepada hambanya, betapa luasnya pintu taubat yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini harusnya menimbulkan pada diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang besar, cinta yang agung sekali, cinta yang tusmirul inqiyadat tamma li syar'ihi, cinta yang kemudian menghasilkan atau menumbuhkan ketundukan yang sempurna terhadap syariatnya, terhadap ajaran-ajarannya, tunduk patuh ya. Karena kita ini hamba Allah, karena kita ini statusnya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang sudah dapat nikmat yang banyak, kesempatan bertobat yang terbuka terus, rahmat yang tidak pernah putus. Maka sudah pantas apabila orang memahami ini kemudian tumbuh pada dirinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta yang sesungguhnya, cinta yang besar ya. Kemudian tunduk cinta yang menumbuhkan ketundukan yang sempurna terhadap syariatnya, terhadap aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidaklah menurunkan Al-Quran untuk mempersulit manusia, tidak. Semua yang Allah Ta'ala tentukan atau tetapkan dalam syariat, semuanya maslahat buat hamba. Untuk menjadi bapak yang baik, untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, untuk menjadi pemimpin yang baik, suami yang baik, istri yang baik, dan seterusnya. Untuk menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik. Apalagi ditujukan supaya yang namanya keburukan itu tidak ada, kerugian tidak ada, saling merugikan tidak ada. Jadi memang dalam syariat Allah Azza wa Jalla semuanya itu baik, untuk tahqiqil masalih, untuk mewujudkan kemaslahatan, wa dar'il mafasid, dan mengenyahkan atau menepis keburukan-keburukan semuanya. Wal imtisal al-kamil li ta'atihi, dan melaksanakan dengan sempurna untuk taat kepada Allah ya. Kalau tadi ketundukan, sekarang imtisal ya. Semangat untuk melaksanakan yang sempurna untuk taat kepada Allah. Wa syukral mutawasil li ihsanihi, dan syukur yang terus menerus ya terhadap kebaikan Allah. Wa ta'dhimahu ta'dhiman balighan, dan hendaknya juga menumbuhkan pengagungan kepada Allah Ta'ala dengan pengagungan yang tinggi. Yaqtadil intiha al-kulliyya an ma'siyatihi, yang mendorong seseorang untuk berhenti secara totalitas dari berbuat maksiat kepadanya. Kita ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya, tidak pantas bermaksiat sebenarnya. Sangat tidak pantas bermaksiat. Apapun maksiat itu, dosa besar atau dosa kecil. Karena kebaikan dari Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah putus ya. Dan kita hidup di bumi milik Allah, kita tidak pernah putus dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya ya seseorang itu berusaha untuk berhenti secara totalitas dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu dosa kecil. Sebab sebagian ulama zaman dahulu mengatakan semua dosa itu besar. Karena apa? Yang dilanggar itu adalah Rabb yang maha besar. Aturan yang dilanggar itu adalah aturan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Maka tidak ada dosa kecil dalam pandangan ini, atau dari sudut pandangan ini. Wal taubata wal inabata wal khajala min hadhil halil ajibah. Demikian juga hendaknya menumbuhkan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan sikap mudah kembali kepada Allah, serta malu dari keadaan yang aneh seperti ini ya. Suka maksiat, suka lalai, suka melanggar ya. Wal khajal min hadhil halil ajibati minna fi muamalatina lahu,
Dan kita hendaknya merasa malu ya dari keadaan yang aneh ini dari kita ketika kita bermuamalah, bersikap kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal fa khairuhu ilaina nazil, padahal kebaikan Allah itu kepada kita terus mengalir, terus mengucur. Wa syarruna ilaihi sa'id, sementara keburukan kita ini terus mengarah kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya berdusta atau ghibah atau yang lain sebagainya. Orang tidak lepas dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan matanya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya. Ya. Yatawaddadu lana bil khairati wan ni'ami. Allah Azza wa Jalla menunjukkan sayangnya kepada kita dengan melimpahkan kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmatnya. Wa natabaghadhu ilaihi bil ma'asi wal bidai. Sementara sikap kita tidak bagus ya. Kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbuat maksiat dan berbuat bid'ah. Yataqarrabu minna ma'a ghinahu 'anna. Allah Azza wa Jalla mendekatkan dirinya kepada kita padahal Allah tidak butuh kepada kita. Wa nafirru minhu ma'a faqrina ilaihi, sementara kita ini begitu sombong, begitu kucongkak ya. Kita lari dari Allah padahal kita butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafirru minhu, lari dari Allah, menjauh dari Allah, tidak mau ibadah, tidak mau minta kepada Allah taala, padahal kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yafrahu bi taubatina wa ta'atina. Allah gembira dengan taubat kita dan ketaatan kita kepada Allah, sementara kita wala nahzanu li ma'siyati wa sakhatihi, sementara kita jarang atau mungkin tidak pernah sedih ketika berbuat maksiat, ketika kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bangga ketika dia berbuat maksiat, dia pamerkan kepada orang lain seolah-olah itu adalah ajang untuk pameran. Itu satu tindakan yang tidak berakal, tidak masuk di akal. Tindakan yang tidak tahu budi dan juga tidak tahu malu ya. Kebaikan dari Allah Azza wa Jalla terus menerus datang, sementara kita menyikapinya dengan keburukan dan keburukan. Fama a'zamahu min rabbin karimin bardin rahimin syakurin wadud latifin sami'in mujib. Betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, Rabb yang maha mulia, Rabb yang maha baik, Rabb yang maha pengasih, yang maha berterima kasih, yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha mendengar dan juga maha mengabulkan doa-doa para hamba. Padahal Allah itu tidak berkewajiban mengabulkan doa-doa hamba. Ketika Allah mengabulkan doa-doa hamba, yaitu karena murni nikmat Allah dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Inilah sebagian hal-hal yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagian sifat Allah, sebagian nama Allah Ta'ala yang hendaknya seorang hamba ketika memahaminya, dia itu merasa malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dia hendaknya merasa malu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma a'zama taqsirana fil qiyami bihaqqi, dan betapa besarnya ya sikap kurang kita dalam memenuhi hak Allah Ta'ala, dan sikap kurang kita dalam melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghitung-hitung nikmat dan juga menyadari karunia-karunia-Nya. Itulah sifat-sifat Allah, betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikianlah ya sikap yang umum pada manusia, termasuk diri kita ini. Banyak sekali kekurangan yang kita lakukan, bahkan kadang-kadang sengaja. Sudah tahu ilmunya tapi tidak dikerjakan. Sudah tahu ilmunya itu dilarang tapi kita langgar. Kemudian ketika sudah berbuat baik, seolah-olah sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya.
Ketika sudah berbuat baik, kemudian mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah begini, kok masih begini? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini wasiat pertama beliau hafizahullah taala. Yang kedua, ثانيا تنبه وفقك الله للفتة لطيفة ونكتة عزيزة. تنبه, sadarilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu lilaftatin latifah, terhadap pengalihan yang sangat lembut, ya, poin yang sangat lembut, ya. Kemudian pikiran yang sangat berharga, wa nuktatin azizah. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui, tapi kadang orang lalai. Makanya disampaikan ini suatu pengalihan, suatu penyadaran yang lembut, tapi dia suatu pikiran yang sangat berharga, karena manusia hakikatnya faham. Ajma' 'alaihal basharu qadiman wa haditha. Pikiran yang berharga ini sesuatu yang sudah disepakati oleh manusia semuanya, zaman dahulu dan di masa sekarang. Bahkan mukminuhum wa kafiruhum wa birruhum barruhum wa fajiruhum. Orang mukmin ataupun kafir, orang baik ataupun orang yang jahat, semuanya sepakat dengan pikiran yang sangat berharga ini, yaitu wahya dharuratu hifzi haqqil walidaini wa adami tanasi fadlihima 'alal walad li'annahuma sababu wujudih. Kata Syekh hafizahullah taala, ini maksud dengan pikiran yang sangat berharga, yaitu urgensi untuk menjaga hak kedua orang tua, atau keharusan menjaga hak orang tua, dan tidak boleh melupakan jasa mereka berdua yang ini menjadi kewajiban anak-anak mereka. Sebab orang tua adalah menjadi penyebab keberadaan anak di dunia ini. Ini suatu hakikat, suatu nasihat yang besar, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Secara umum orang akan menghargai kedua orang tuanya. Karena apa? Dia bapak ibu saya. Karena merekalah saya ada di muka bumi ini. Orang yang mukmin, orang yang kafir, orang yang baik ataupun orang yang jahat menyadari ini semua. Bal hatta al-hayawanat futirat ala idraki haqqi walidaini wa adami tanasihi. Bahkan kata beliau hafizallah, bangsa binatang sekalipun dia diciptakan dengan fitrah atau bawaan untuk menyadari hak kedua induknya, untuk menghormati kedua induknya dan tidak melupakan hak kedua induknya tadi. Jadi ini sesuatu yang tambah luar biasa lagi. Manusia semuanya mengakui hak atau jasa orang tua, dan ternyata sikap ini pun ada pada bangsa binatang. Wa idza kanat hadhihi haqiqatan kauniyatan fitriyatan taqtadi 'adama tanasi haqqil mutasabbibina fil wujud wa humul walidan. Apabila ini sebuah hakikat yang berjalan di alam ini, kauni, yang sudah menjadi tabiat baik manusia atau binatang, yang mengharuskan tidak boleh melupakan hak orang-orang menjadi penyebab kita berada di alam semesta ini, yaitu kedua orang tua. Fama baluna bil mujidil khaliqi li kulli mawjud. Bagaimana kalau dengan zat yang sudah mengadakan kita, zat yang sudah menciptakan kita, yaitu zat yang mengadakan dan menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di alam semesta ini.
tentu hak Allah Azza wa Jal lebih besar lagi. Kalau orang tua hanya menjadi penyebab kita ada, Allah Azza wa Jal itulah zat yang mengadakan kita, zat yang menciptakan kita dari tidak ada kemudian kita ada. Maka hak Allah Azza wa Jal lebih besar, lebih agung, dan otomatis harus dihormati dan diagungkan dengan sebesar-besarnya. Fa kaifa yuhfadhu haqqul makhluqil mutasabbibi wa yunsa haqqul khaliqil mujidi lil asbabi musabbibatiha. Bagaimana hak seorang makhluk yang menjadi penyebab kita ada di sini dijaga, dihormati, diingat-ingat. Kemudian hak Allah Al-Khaliq yang menciptakan, yang sudah mengadakan sebab-sebab tersebut dan kejadian-kejadiannya kemudian kita lupakan, tentu ini pikiran yang salah. Kalau kepada orang tua kita mengingat jasa mereka, kita hormati, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya orang terus mengingat kebaikan Allah yang sudah mengadakan dia dari tidak ada kemudian ada, yang sudah menciptakan kita dari tidak ada kemudian ada, bahkan yang sudah mentarbiyah yang sudah menumbuhkan kita sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi orang yang seperti sekarang ini. Walihada mata ma ta'arada haqqu ma'a haqqil walidaini fa haqquhu muqaddamun li'annahu al-mujidul khaliqu. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ketika kita sudah faham orang tua yang hanya menjadi penyebab wujud kita di bumi ini harus kita hormati, harus kita akui kebaikannya, maka Allah Azza wa Jalla pun harus kita tinggikan lebih tinggi lagi. Kita hormati hak Allah dengan lebih tinggi lagi. Karena itu ketika mata'arada terjadi benturan antara hak Allah ma'haqqil walidain dengan hak orang tua ya. Orang tua menyuruh anak untuk maksiat. Bagaimana? Jangan pernah ditaati. Walaupun kedua orang tuamu baik sekali, sudah ngasih apa yang kamu berikan, tidak boleh, karena perintah ini berbenturan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Orang tua melarang sholat jamaah misalnya, orang tua nyuruh beli rokok misalnya, jangan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khaliq. Maka hak Allah yang harus diutamakan, didahulukan. Ketaatan kepada Allah itu yang harus didahulukan. Fahaqqu muqaddam, hak Allah yang harus didahulukan, sebab Allah itu Al-Mujid, zat yang mengadakan, Al-Khaliq lagi sudah menciptakan kita semua ini. Wa huma lam yakhluqa wa lam yujida bal tasabbaba. Sementara kedua orang tua itu tidak pernah menciptakan, dan memang tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pencipta selain Allah. Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia-manusia yang lain itu bukan Tuhan, karena tidak berkuasa menciptakan manusia. Bahkan mereka itu, Tuhan-Tuhan itu diciptakan. Sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan. Baik Allah yang menciptakan karena Tuhan itu bentuknya manusia, atau mungkin pengikutnya sendiri yang membuat-buat dan memungut modelnya, karena itu misalnya batu atau sejenisnya. Jadi kedua orang tua tidak pernah menciptakan dan juga tidak pernah mengadakan. Mereka hanya menjadi penyebab seseorang ada di dunia ini. Wa huwal muqaddiru lis-sababi al-khaliqu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah dialah zat yang menetapkan sebab dan juga menciptakannya subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian yang memancarkan nutfah ya, ataukah kalian yang menciptakannya, atau kami yang menciptakannya? Apakah Allah yang menciptakannya? Ini suatu pertanyaan ya, untuk menggugah hati manusia. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia? Allah lah yang menciptakan itu, dan Allah yang menciptakan semuanya.
Wa qala ta'ala fil amri bi tahqiqi ubudiyyati wa adami ta'atil walidaini fil amri bi syirki bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait perintah untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah dan tidak taat kepada kedua orang tua dalam perintah menyekutukan kepada Allah, yaitu firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmun fala tudhi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ditambah ya, ma'rufa. Dan jika keduanya memaksa engkau untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, kedua orang tua yang punya jasa kepada kita, memerintahkan anak untuk menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, dengan sesuatu yang tidak membenarkannya, dan memang tidak akan pernah ada hujah atau argumentasi untuk membenarkan perbuatan syirik kepada Allah sama sekali. Fala tuti'huma, jangan pernah menaati mereka berdua. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah pergaulah mereka berdua di dunia ini dengan cara-cara yang baik. Siapa mereka ini? Orang yang menyuruh anak berbuat syirik kepada Allah. Ternyata Allah Ta'ala setelah melarang anak untuk menaati mereka berdua, tetap mengingatkan tentang jasa mereka, kebaikan mereka, yaitu menjadi penyebab anak muncul di dunia ini. Fasahibhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan cara-cara yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita selesaikan sampai poin kedua. Tsumma tanabbah li hadhihi al-latifati allati tadullu ala 'azimi ihsanihi wa hilmihi wa judihi wa karamihi fi haqqil walidain al-mujahidain ibnahuma 'ala syirki bihi wa amrihima ibnahuma bi syirkihi. Kemudian sadarilah dan ingatlah lihadihil latifah, sesuatu poin yang menarik ini ya, yang menunjukkan tentang betapa agungnya kebaikan Allah, betapa besarnya sifat penyantun Allah ya, betapa baiknya Allah dan betapa mulianya Allah terkait hak orang tua yang sudah memaksa kedua anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah, terhadap kedua orang tua yang memerintahkan anak mereka untuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam firman-Nya, wa dzalika fi qawli fala tudhi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Janganlah engkau menaati keduanya dan tetaplah pergauli mereka berdua di dunia ini dengan baik ya. Fal walidani yujhidani ibnahuma 'ala syirki bih. Dua orang tua ini yang Allah sebutkan memaksa anak mereka untuk syirik kepada Allah Ta'ala. Sementara Allah wa huwa subhanahu ya'muru libna bimusahabatihima fid dunya bil ma'ruf. Sementara Allah Azza wa Jalla memerintahkan sang anak untuk tetap mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia ini. Bagaimana kalau kedua orang tua itu yang justru memerintahkan untuk bertauhid, yang memerintahkan anak untuk sholat, untuk berbuat baik kepada Allah, untuk terus taat kepada Allah? Tentu ya, hak kita atau kewajiban kita kepada orang tua untuk mempergauli mereka berdua lebih tinggi dan lebih besar lagi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini tentang kedua orang tua yang ngajak anaknya berbuat syirik, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Nah terus bagaimana kalau orang tua kita, alhamdulillah misalnya, memerintahkan anak-anaknya bertauhid, memerintahkan anaknya menjauhi syirik, memerintahkan anaknya untuk sholat, jangan pernah lupa sholat. Tentu hak mereka lebih tinggi lagi, dan kewajiban kita untuk mempergauli mereka dengan baik lebih dituntut lagi. Kita semua adalah orang-orang yang punya orang tua ya. Maka mari kita berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya, dengan ucapan, perbuatan, atau dengan harta yang dimiliki.
Fasubhanahu min rabbin syakurin karimin raufir rahim. Maksudnya Allah Azza wa Jal, Rabb yang maha berterima kasih, maha mulia, maha menyantun, maha penyayang. Lam yusqit haqqal walidaini fil ihsan ilaihima. Tidak menggugurkan hak kedua orang tua agar diperlakukan dengan baik kepada mereka dari sang anak. Bimujahadihi ma iyyahu ala kufri wa syirkihi. Tidak menggugurkan hak orang tua agar tetap diperlakukan baik, padahal sudah memaksa anak untuk kufur kepada Allah atau untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ajal insanu wa adlamahu. Alangkah bodohnya manusia, alangkah zalimnya manusia. Ini sifat bawaan manusia. Zaluman jahula, sering berbuat zalim, sering mengambil punya orang, sering menzalimi orang, jauh dari keadilan, dan ternyata dia adalah orang yang bodoh terhadap kebaikan ataupun keadilan. Wa ma akramar rabba wa ahlamahu. Dan alangkah mulianya Allah Azza wa Jalla Ar-Rabb, dan betapa maha penyantunnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dahulu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah yang kita baca di kesempatan pertama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan kepada kita hidayah dan melunakkan hati kita untuk lebih mudah menerima syariat Allah, untuk lebih mudah dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, dan lebih mudah menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Dan juga tidak dilupakan, mari kita lebih besar penghormatan kita kepada bapak ibu kita, penghormatan kita kepada mereka, dan jangan pernah putus-putus untuk mendoakan rahmat ampunan kepada Allah bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.